Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda pada hari ini, Rabu 22 September? Mudah-mudahan Anda sekalian selalu dalam kondisi sehat, penuh semangat. Untuk menambah semangat Anda dalam mulai hari ini, 3 berita pilihan dari penjuru Nusantara segera akan kami sajikan. Kita awali pertemuan pagi ini dengan optimisme Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia yang mengatakan Indonesia tetap mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi meski berada dalam situasi pandemi. Di sisi lain, bantuan terus berjalan untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat. Polres Madiun menyalurkan bantuan tunai kepada para pelaku usaha kecil, yakni pedagang kaki lima dan pedagang warung. Kemudian masih seputar pemberian bantuan untuk menyambut hari ulang tahun TNI ke-76, Komando Armada 1 menggelar acara donor darah untuk membantu kebutuhan stok darah masyarakat khususnya di masa pandemi. Berikut tayangan berita selengkapnya. Ekonomi Indonesia tetap mampu mencatatkan pertumbuhan di tengah pandemi COVID-19. Demikian dinyatakan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia saat membuka diskusi daring pada Selasa 21 September. Menurut Bahlil, pertumbuhan ekonomi termasuk investasi pada kuartal kedua 2021 tumbuh 7,07%, dengan kontribusi dari konsumsi sebesar 57% dan investasi 31%. Khusus untuk investasi, pada kuartal kedua, pertumbuhannya adalah sebesar 8,3%. Kami dari dalam negeri selalu berupaya untuk melakukan pembenahan dalam konteks memberikan kepastian bagi para investor, memberikan kemudahan, memberikan transparansi dan efisiensi. Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan satu tindakan revolusioner terhadap reform undang-undang untuk bagaimana bisa memudahkan dunia usaha telah kita implementasikan. Dari target Kementerian Investasi BKPM, yakni sebesar 900 triliun rupiah pada kuartal kedua, saat ini sudah tercapai sebesar 49,6% dengan foreign direct investment atau investasi yang berasal dari luar negeri atau pihak asing sebesar 50,5%. Berdasar hal itu, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia mulai membaik, dengan Swiss masuk dalam 5 besar negara yang berinvestasi di Indonesia pada kuartal pertama, dan Belanda masuk 5 besar berada di posisi ketiga negara yang berinvestasi di Indonesia pada kuartal kedua 2021. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Selasa siang 21 September, Polres Madiun mulai mendistribusikan bantuan tunai bagi sekitar 3.000 pedagang kaki lima dan warung yang ada di wilayah hukumnya. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pelaku PKL dan warung yang sudah disurvei oleh petugas Polres tempat. Kapolres Madiun AKBP Juri Leonard Siahaan mengatakan, untuk hari ini pemberian bantuan senilai 1,2 juta rupiah bagi 118 pelaku usaha PKL dan warung. Sedangkan sisanya diberikan secara bertahap untuk menghindari kerumunan. Adanya bantuan tunai ini disambut baik oleh pelaku usaha PKL dan warung, mengingat selama pandemi ini pendapatan mereka berkurang secara drastis. Bantuan tersebut juga dapat digunakan sebagai tambahan modal yang menurun karena dipakai untuk menutup biaya hidup. Yang didata oleh Polres Madiun, warga kita yang terdaftar sebanyak kurang lebih 3.000. Untuk hari ini pelaksanaan itu diberikan kepada 118 pedagang kaki lima dan warung, di mana besarannya masing-masing pedagang mendapatkan kurang lebih 1.200.000. Bakso sama mie ayam dapat BTPKLW, uang tunai 1.200.000. Untuk apa itu? Ya untuk tambahan modal usaha, Mas. Bantuan tersebut berasal dari Kementerian Keuangan guna membantu para pelaku usaha PKL dan warung kecil yang terkena dampak pandemi COVID-19. Dengan catatan para penerima bantuan harus menyerahkan sejumlah persyaratan untuk bisa mencairkan bantuan tersebut.
Dari Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara mewartakan. Cepet yang terlihat tuh tangan loh, oke? Bapak Rahmat Wijayanto. Sebagai wujud kepedulian sosial dan kemanusiaan dalam membantu keluarga TNI dan masyarakat yang membutuhkan bantuan darah, Komando Armada 1 bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan donor darah pada Selasa 21 September. Kegiatan yang melibatkan 34 personel tenaga kesehatan gabungan TNI Angkatan Laut dan PMI DKI Jakarta itu merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 TNI. Panglima Koarmada 1 Laksda TNI Arsyad Abdullah menyampaikan kegiatan donor darah tersebut diikuti para prajurit Koarmada 1 dan personel bela negara. Dalam rangka Hari Ulang Tahun TNI, Koarmada 1 melaksanakan donor darah yang bekerjasama dengan PMI. Target pendonor hari ini 500 orang, dibagi 2 hari ini dan besok. Untuk pendonor terdiri dari personil dari Koarmada 1. Kegiatan donor darah yang berlangsung di Mako Koarmada 1 Jakarta itu dilaksanakan selama 2 hari, mulai 21 hingga 22 September, dengan target pendonor sebanyak 375 peserta. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Tiga berita pilihan telah kami suguhkan kepada Anda pagi ini. Semoga bisa semakin menambah wawasan Anda. Pemirsa, jangan lupa untuk mengikuti rangkuman berita terbaru lainnya pada Kilas Nusantara siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.